Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 6 Februari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami berjalan sebagaimana Henokh berjalan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 dengan judul Bagaimana Henokh Berjalan. Ayat inti dikutip dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Jika mata Anda terbuka, Anda akan melihat bukan hanya malaikat baik yang berusaha untuk mengesankan hati, tetapi Anda juga akan melihat malaikat jahat yang berusaha untuk membuat pesan kebenaran yang telah Allah kirimkan melalui belas kasihan-Nya menjadi tidak berpengaruh. Selama kita berada di dunia ini, kita tidak akan aman kecuali permohonan kita terus-menerus naik kepada Allah di surga, agar Dia menjaga kita agar tidak ternoda oleh kerusakan dunia. Juru selamat kita telah memberitahu kita apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Kejahatan akan merajalela, tetapi jiwa-jiwa yang terbuka terhadap pengaruh Roh Allah akan menerima kekuatan untuk melawan kerusakan zaman yang merosot ini. Henokh berjalan dengan Allah 300 tahun sebelum ia diangkat ke surga, dan keadaan dunia pada saat itu tidak lebih baik untuk penyempurnaan karakter Kristen daripada saat ini. Dan bagaimana Henokh berjalan dengan Allah? Ia mendidik pikiran dan hatinya untuk selalu merasa bahwa ia berada di hadirat Allah, dan ketika dalam kebingungan, doanya akan naik kepada Allah untuk menjaganya. Ia menolak untuk mengambil tindakan apapun yang akan menyakiti hati Allahnya. Ia senantiasa berdiri di hadapan Tuhan. Ia akan berdoa, "Ajarilah aku jalan-Mu, agar aku tidak tersesat. Apakah yang menjadi keinginan-Mu terhadap aku? Apakah yang akan kulakukan untuk memuliakan-Mu, ya Allahku?" Kita ingin berdoa bersama Daud, "Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Banyak orang menutup mata mereka agar tidak melihat kebenaran. Mereka tidak ingin melihat cacat dalam kehidupan dan karakter mereka, dan mereka merasa terganggu jika Anda menyebutkan sesuatu tentang hukum Allah. Dalam hal ini, mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki standar manusia mereka sendiri, bahwa keinginan mereka bukanlah keinginan Allah. Kami ingin Anda tidak tertipu oleh setan, musuh besar pertama hukum Allah. Kita ingin mengingat bahwa hukum Allah adalah satu-satunya standar yang akan digunakannya untuk menghakimi kita. Pada mulanya Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
Namun, dosa hampir menghapuskan gambar moral Allah dalam diri manusia. Yesus turun ke dunia kita agar Ia dapat memberi kita teladan hidup, agar kita dapat mengetahui cara hidup dan cara menaati jalan Tuhan. Ia adalah gambar dan rupa Allah Bapa. Karakternya yang indah dan tak bernoda ada di hadapan kita sebagai teladan untuk kita tiru. Kita harus mempelajari, meniru, dan mengikuti Yesus Kristus. Maka kita akan membawa keindahan dan keelokannya ke dalam karakter kita. Dengan melakukan ini, kita berdiri di hadapan Allah melalui iman, memenangkan kembali melalui pertentangan dengan kuasa kegelapan, kuasa pengendalian diri, kasih Allah yang telah hilang akibat Adan. Dikutip dari buku manuskrip 6A 1886 atau Sermons and Thoughts Volume 1, halaman 33 dan 34. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kita sudah lihat dalam renungan sebelumnya bahwa cara Henokh memiliki hubungan intim dengan Allah adalah dengan memiliki pikiran tentang Allah terus-menerus di hadapannya. Sekarang kita akan pelajari rahasia tersebut tentang bagaimana caranya Henokh berjalan bersama Allah. Mari kita baca kembali apa yang renungan hari ini nyatakan dalam Christ Triumphant halaman 43 paragraf 4. Dan bagaimana Henokh berjalan dengan Allah, ia mendidik pikiran dan hatinya untuk selalu merasa bahwa ia berada di hadirat Allah. Dan ketika dalam kebingungan, doanya akan naik kepada Allah untuk menjaganya. Ia menolak untuk mengambil tindakan apapun yang akan menyakiti hati Allahnya. Ia senantiasa berdiri di hadapan Tuhan. Ia akan berdoa, "Ajarilah aku jalan-Mu, agar aku tidak tersesat. Apakah yang menjadi keinginanmu terhadap aku? Apakah yang akan kulakukan untuk memuliakan-Mu, ya Allahku?" Hal ini serupa dengan memiliki pikiran tentang Allah terus-menerus. Bukan kehendaknya yang jadi, tetapi kehendak Allah yang jadi. Karenanya, bagaimana caranya agar kita dapat mendidik pikiran dan hati kita selalu merasa berada di hadirat Allah? Berikut penjelasan nubuat berdasarkan apa yang Yesus telah lakukan. Education halaman 84 paragraf 1 berkata, ilustrasi yang paling lengkap tentang metode Kristus sebagai guru ditemukan dalam pelatihannya terhadap ke-12 murid pertama. Orang-orang ini akan memikul tanggung jawab yang berat. Ia telah memilih mereka sebagai orang-orang yang dapat ia kuasai dengan rohnya dan yang dapat diperlengkapi untuk meneruskan pekerjaannya di bumi ketika ia meninggalkannya. Kepada mereka, di atas semua orang lain, ia memberikan keuntungan berupa persahabatannya sendiri. Melalui pergaulan pribadi, ia mengesankan dirinya kepada rekan-rekan kerja yang dipilih ini. Hidup itu telah dinyatakan, kata Yohanes yang kekasih, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi. 1 Yohanes 1 ayat 2. Mengapa saat Yesus hendak kembali kepada Bapa, penting sekali baginya untuk memberikan rohnya kepada para muridnya? Mengapa penting sekali untuk Yesus tetap bersahabat erat dengan para muridnya dan mengesankan dirinya sendiri kepada para muridnya? Karena dalam paragraf 2 dikatakan, hanya melalui persekutuan seperti itu, persekutuan pikiran dengan pikiran dan hati dengan hati, antara manusia dengan yang ilahi, energi pemberi kehidupan yang merupakan tugas pendidikan sejati dapat dikomunikasikan. Hanya kehidupan yang melahirkan kehidupan. Inilah pentingnya Yesus memberikan rohnya kepada para muridnya, kepada kita, dan dahulu kepada Henokh.
Sebab oleh kehadiran rohnya Yesus, maka kita memiliki persatuan antara kemanusiaan dan ilahi. Pikiran manusia dengan pikiran ilahi, hati manusia dengan hati ilahi dipersatukan. Inilah kehidupan Henokh, dan inilah caranya Henokh berjalan bersama Allah. Memiliki hati dan pikiran yang selalu bersatu dengan Allah, yaitu melalui kehadiran anaknya. Dan bila hati dan pikiran kita bersatu dengan Allah, maka bukan kehendak kita lagi yang jadi, tetapi kehendak Allah yang jadi. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata tentang Henokh dalam manuskrip 6 tahun 1886 paragraf 22. Jadi, ia terus-menerus membentuk jalan dan jalannya sesuai dengan perintah-perintah Allah. Dan ia memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh kepada Bapa Surgawinya bahwa ia akan menolongnya. Ia tidak memiliki pikiran atau keinginannya sendiri. Semuanya terbenam dalam kehendak Bapanya. Inilah cara Henokh berjalan bersama Allah, yaitu oleh kehadiran anak Allah. Dapatkah dua orang berjalan jika mereka tidak sepakat? Tentu tidak bisa. Tapi Henokh sepakat dengan pikiran dan hati Allah, sepakat dengan kehendak Allah. Sebab dalam pikirannya hanyalah tentang Allah terus-menerus. Inilah makna berjalan bersama Allah. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini dikutip dari manuskrip 6 tahun 1886 yang berbicara tentang teladan Henokh, khususnya cara Henokh berjalan bersama Allah. Dan masih dalam manuskrip yang sama dikatakan dalam paragraf 24. Jika kita akhirnya ingin masuk sorga, kita harus membawa seluruh sorga ke dalam kehidupan ini semampu kita. Agama Kristus tidak pernah merendahkan penerimanya. Agama itu tidak pernah merendahkannya. Kebenaran selalu meninggikan pengaruhnya, mengangkat mereka ke panggung kebenaran yang tinggi. Agama Yesus Kristus memiliki pengaruh yang memurnikan bagi pria dan wanita. Nah, apakah seluruh sorga itu yang harus kita bawa ke dalam seluruh kehidupan kita? Kita baca Signs of the Times tanggal 13 Februari 1912 paragraf 11. Dengan memberikan Kristus anak tunggal yang diperanakkannya sebagai tebusan bagi dunia, Allah memberikan seluruh sorga. Seluruh sorga itu adalah Yesus Kristus. Inilah pengalaman Henokh dengan berjalan bersama Allah, dengan terikat dengan Yesus, dengan memiliki pikiran dan hati ilahi dalam hidupnya oleh kehadiran Roh Anak Allah. Henokh memiliki seluruh sorga, dan pada akhirnya dia terangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Jika kita ingin masuk sorga, maka kita harus mengalami apa yang Henokh alami, yaitu membawa seluruh sorga ke dalam hidup kita dengan menerima Kristus berjalan bersama kita. Dan bila kita memiliki Yesus dalam hidup kita, maka renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 43, paragraf 6. Pada mulanya Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Namun dosa hampir menghapuskan gambar moral Allah dalam diri manusia. Yesus turun ke dunia agar ia dapat memberi kita teladan hidup, agar kita dapat mengetahui cara hidup dan cara menaati jalan Tuhan. Ia adalah gambar dan rupa Allah Bapa. Karakternya yang indah dan tak bernoda ada di hadapan kita sebagai teladan untuk kita tiru. Dan satu-satunya cara memiliki karakter Kristus adalah dengan menerima seluruh sorga dalam hidup kita, yaitu kehadiran Kristus dalam hati kita. Kiranya teladan hidup Henokh menjadi bagian kita, membawa seluruh sorga ke dalam hidup kita, dan berjalan bersama Yesus setiap hari hingga kita tiba di sorga nanti. Sebab hanya dengan menerima Kristus dalam hidup ini, maka gambar dan rupa Allah dalam hidup kita dipulihkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan tentang bagaimana cara Henokh berjalan bersama Allah. Ia menyatukan pikirannya dengan pikiran ilahi, hatinya dengan hati ilahi, yaitu oleh menerima Kristus dalam hidupnya. Sehingga melalui kerjaan Kristus, dia selalu menempatkan Allah dalam pikirannya terus-menerus, dan pada akhirnya pembentukan karakter yang adalah gambar dan rupa Allah dalam diri kami manusia dipulihkan dalam kehidupan Henokh. Dan inilah yang penting bagi kami, agar pada akhirnya kami boleh mengalami apa yang Henokh alami, yaitu diangkat ke sorga. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati agar Kristus berkuasa dalam hidup kami dan mengubahkan hidup kami dari hari demi hari, berjalan bersama Dia, terikat erat dengannya. Pikiran kami terikat dengan pikiran Yesus, hati kami terikat dengan hati Yesus, kehendak kami terbenam dalam kehendak-Nya. Dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami semua boleh didapati benar dan layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.